itu kan per item ya, per unit, makanya kita perlu kalikan Q itu quantity, nah, dikurangi dengan FC itu fixed cost. Nah, kalau kita ngomong pendapatan penjualan itu kan artinya price kali quantity, jadi harganya berapa per unit dikalikan dengan jumlah unitnya. Nah, jadi ini rumusnya sebetulnya Anda bisa lihat di modul 4.4, yaitu rumus untuk menghitung laba ya, LP itu laba. Tapi ini saya pakai notasinya beda. Nah, itu Anda lihat yang di tengah itu. Di tengah itu laba operasi sama dengan harga jual kalikan jumlah unit terjual dikurangi cost variable per unit dikali jumlah unit total cost tab. Nah, itu kalau saya buat rumus sederhananya ya kayak gitu ya. Jadi LP sama dengan P itu price, harga, dikalikan Q itu quantity jumlahnya, dikurangi variable cost dikali kuantitinya, dikurangi lagi fixed cost. Nah, fixed cost nggak perlu Anda kalikan quantity, karena kan berapapun jumlahnya fixed cost itu ya tetap ya. Makanya fixed cost nggak perlu Anda kalikan quantity. Oke. Nah, terus di situ ada juga istilah margin kontribusi atau singkatannya CM, ya, contribution margin. Nah, margin kontribusi itu sebetulnya rumusnya adalah ini, pengurangan antara pendapatan penjualan dikurangi dengan variable cost. Jadi P kali Q dikurangi variable cost kali Q itu hasilnya adalah margin kontribusi. Nah, kita bisa juga menggunakan margin kontribusi untuk menghitung BEP. Oke. Anda buka modul 4.5. Oke, Anda buka modul 4.5. Yang yang bawah itu ada kan margin kontribusi. Oke, saya kasih waktu Anda 5 menit. Anda baca sebentar. Ya, yang aja. Itu kan tidak banyak itu. Anda baca. Nanti kalau nggak jelas, tanyakan ke saya. Soalnya sebetulnya ini gampang. Kalau Anda pahami sendiri, lebih gampang daripada saya jelaskan. Oke. Anda baca margin kontribusi yang 5 menit. Nanti kalau Anda tidak jelas, saya jelaskan. Ya. Anda boleh tanya. Di 4.5 ya, 4.5 yang bawah itu ada margin kontribusi.
Oke, jelas? Bisa dipahami nggak? Menghitung BEP menggunakan marginal kontribusi. Margin kontribusi. Bisa dipahami nggak? Gampang kan? Jadi rumusnya cuman untuk mencari Q ya. Q BEP itu total cost tetap dikurangi margin kontribusi per unit. Dimana kalau mau cari margin kontribusi per unit itu adalah harga jual produknya dikurangi dengan biaya variabel per unit. Ini contohnya nih, misalnya harga tiket bioskop itu 20.000. Terus biaya variabel per unitnya adalah 12.000. Terus diketahui cost atau biaya tetapnya 50.000. Nah, terus Anda tinggal masukkan ke rumus. Tadi kan rumusnya biaya tetap dikurangi dengan margin kontribusi. Jadi 50.000 ya kan, 50.000 dibagi dengan 8.000. Nah, 8.000 itu selisih antara harga tiket bioskop dikurangi dengan biaya variabel. Jadi 20.000 dikurangi 12.000, ketemunya 8.000. Jadi 5.000 dibagi 8.000 adalah 6.250. Jadi bioskop itu akan balik modal kalau sudah mampu menjual 6.250 tiket. Jadi BEP-nya 6.250 tiket. Oke, jelas nggak mengenai ini, menghitung BEP menggunakan margin kontribusi? Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk CVP ini juga bisa diolah menggunakan grafik. Nah, grafik yang pertama adalah grafik laba volume. Ya, laba dan volume. Jadi ini tanpa melibatkan cost. Ya, jadi melihat laba dan volume. Anda bisa lihat di modul 415. Oke, Anda baca sebentar dulu modul 415 yang grafik laba volume. Ya. Oh, ini slide terakhir ternyata. Oh, masih ada satu lagi ya mengenai grafik CVP yang sudah bikin. Nanti kita bahas. Sementara Anda baca dulu yang ini grafik laba volume 4.15.
Jelas nggak untuk ini membuat grafik laba volume? Oke, jelas nggak? Kalau nggak jelas saya jelaskan nih. Tapi tetap Anda harus baca, Anda tetap harus mengerti diri sendiri gitu. Gampang kok ini. Oke, saya jelaskan sekarang aja deh ya. Oke, sambil Anda dibuka modul 415. Itu contohnya kan ada PT Sriwedari. Ya, PT Sriwedari itu memproduksi suatu produk tunggal dengan data biaya dan harga sebagai berikut. Fixed cost atau biaya tetapnya 100, ya, 100 rupiah. Terus untuk variabel cost-nya rupiah. Terus untuk price harganya adalah 10 rupiah per unit. Nah, pertama adalah Anda harus mencari persamaan laba. Ya, langkah pertama adalah Anda perlu mencari persamaan laba. Ya, tadi biaya, ya kan? Nah, atau istilahnya TR. TR itu total revenue. Revenue itu jumlah pendapatan semuanya, jumlah penjualan semuanya dikurangi total biaya. Kalau kita ngomong total biaya itu kan berarti variabel cost ditambah dengan fixed cost, kan? Jadi untuk variable cost karena per unit, jadi kita perlu kalikan Q, ya, dikurangi, kita tinggal masukkan ke itu angka-angkanya kita masukkan. Jadi TR sama dengan 10 kali Q. 10 kan price-nya 10, tiap unit kan 10 dikalikan dengan Q, quantity dikurangi 5 Q, karena kan biaya variabelnya 5, jadi 5 kali Q dikurangi 100. Nah, terus kita 10 Q dikurangi 5 Q dah 5 Q, ya kan? Ini 10 Q dikurangi 5 Q adalah 5 Q dikurangi 100. Nah, ini adalah rumus laba atau notasinya I. Anda bisa lihat di grafik laba itu kan dinotasikan I. I sama dengan 5 dolar X dikurangi 100 dolar, ya kan? Nah, sebetulnya itu 5. Oke, itu langkah pertama Anda cari laba.
Setelah itu langkah kedua Anda mencari BEP. Ya, langkah kedua Anda cari BEP. Nah, BEP itu kan pada saat laba sama dengan 0, ya kan? Jadi labanya kita ganti 0. Nah, kalau labanya 0, berarti kan persamaan jadinya 0 sama dengan 5Q dikurangi 100. Bener kan? Nah, 100-nya ini kita pindah ke depan, min pindah ke ruas jadinya positif kan? Di 100 sama dengan 5Q, ya kan? Q sama dengan 20, karena 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, jadi BEP-nya adalah 20. Ya. Nah, PT Sriwedari akan balik modal atau impas kalau sudah jual produknya sebanyak 20. Itu langkah kedua. Sekarang kita ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga adalah Anda mencari titik nolnya. Jadi kalau misalnya dari 0, ya 0 produk, itu labanya berapa? Nah, kita tinggal masukkan ke rumus laba. Jadi Q-nya kita ganti 0. Dan 5 kalikan 0, 0. Min 100. Jadi labanya min 100. Ya, labanya min 100. Nah, terus kita catatkan titik di itu ya, di bidang itu kartesiusnya itu kan, di titik koordinatnya itu 0 titik min 100. Nah, itu yang langkah yang ketiga. Sekarang langkah keempat, Anda menentukan sembarang titik. Ya, misalnya Anda tentukan misalnya 40. Ya, misalnya titiknya 40. Sama, tinggal dimasukkan aja. Di 5 kali 40, 200, ya kan? 200 dikurangi 100. Hasilnya 100. Ya. Jadi perusahaan PT Sriwedari itu kalau jual 40 unit, itu keuntungannya 100. Nah, lalu Anda tempatkan titik 40 100. Jadi Anda titik ke 40 100. Nah, dari titik yang ini tadi 0 BEP dan yang 40 ini ada tarik garis jret. Itu garisnya lurus ya. Garisnya lurus. Nah, terus akhirnya ketemu itu ya. Grafik yang 4.16. Di halaman 4.16 itu ketemunya grafiknya seperti itu. Ibu Priati telepon saya decline soalnya kan sedang conference dengan Anda kan. Oh, ini Mbak Ani tanya nih, Pak, ini kok jadi 5X, 5 kali unit, apa 10 min 5? Maksudnya apa nih? Saya nggak jelas nih pertanyaannya. Jadi kan tadi untuk menghitung, jadi Anda harus cari labanya dulu. Nah, kalau cari laba tadi rumusnya kan total penjualan semua dikurangi dengan total biaya gitu kan. Nangkep nggak Mbak Ani? Ini kok jadi 5X ya? Maksudnya X itu adalah Q ya, jumlah unitnya. Ya dong. Iya betul, 10X dikurangi 5X sama dengan 5X. Jelas nggak? Ini saya ketikkan ya.
Yuk, saya ketikkan, Mbak. Jadi kan tadi kan laba sama dengan 10 ki. Saya pakainya ki ya. 10 ki dikurangi 5 ki sama dengan 5 ki kan gitu kan, dikurangi 100. Nah ini Mbak, ini masih gampang karena kita hanya melihat dari sisi laba.